Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dengan senang hati saya menjumpai dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Semoga menjadi panduan bagi kita di sepanjang hari ini. Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tangga penghubung bumi dan langit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah mengalami rasa hampa dan kesepian? Ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran dan keraguan akan masa depan? Biasanya kondisi ini akan sangat menyiksa, bahkan sampai susah untuk memejamkan mata. Situasi malam itu begitu mencekam bagi Yakub. Betapa tidak, ini pengalaman pertama hidup terpisah dari keluarganya, apalagi ibunya Ribka yang menyayanginya. Yakub seorang anak manja kesayangan ibu. Malam itu ia tidur sendirian di malam gelap di padang karena ia tak menemukan tempat persinggahan untuk bermalam. Karena seharian kaki kecilnya terus menuntunnya untuk berlari sejauh mungkin dari rumah. Sampai akhirnya malam tiba. Ia ada di padang yang asing, tak mungkin lagi melanjutkan perjalanan. Ia duduk, lalu mengambil batu sebagai bantal. Ia merebahkan dirinya. Di padang yang gelap, bayang-bayang kemarahan kakaknya Esau yang berniat membunuhnya. Ia diliputi rasa takut yang hebat. Selain itu, padang gurun bukanlah tempat yang aman untuk bermalam. Mungkin sekali ada ancaman binatang buas, penyamun, hawa yang dingin. Terasa sangat menyiksa Yakub di malam itu. Belum lagi ia tidak tahu mau kemana. Masa depannya terasa sangat suram. Namun karena kelelahan, akhirnya ia tertidur juga. Apakah ia benar-benar sendiri di malam itu? Tidak. Tuhan menemaninya. Tuhan hadir dalam mimpinya dan menyapa Yakub. Ia melihat tangga yang berdiri tegak, ujungnya sampai ke langit. Malaikat turun naik melalui tangga itu. Tuhan berdiri di sampingnya dan berbicara kepada Yakub. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan sangat banyak. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di tengah kesendirian, ketakutan, dan kebimbangan Yakub, ternyata Tuhan ada bersamanya. Walau Yakub penuh cemar dan berdosa, namun kasih Tuhan tetap nyata. Dosanya tak menghalangi Tuhan menjumpainya, karena Allah adalah Tuhan orang berdosa. Tangga di Betel penghubung bumi dan langit adalah tanda bagi Yakub bahwa Allah berkenan memberkati ia dan keturunannya kelak. Bahkan tanah tempat berbaring ini kelak nanti akan menjadi miliknya. Bayangkan bagaimana Yakub bangun di pagi itu, saudara sekalian. Ia bangun dengan sukacita dan semangat baru. Karena itu ia bangun dan mendirikan batu alas kepalanya malam itu, menjadi tugu peringatan tempat ini ajaib, pintu gerbang surga, rumah Allah. Aku tetap menjadi kesayangan Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya dengan keyakinan Tuhan bersamanya. Saudara-saudaraku, adakah pergumulan yang kita hadapi? Apapun yang kita hadapi, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah tangga penghubung bumi dan langit. Jangan tunda, saudaraku. Datanglah padanya, temukanlah berkat dan janji-janjinya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena pagi ini kami tahu
Engkau bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu pagi ini. Siapapun kami, walau kami penuh cemar, walau kami penuh dosa di hadapan-Mu, tetapi Tuhan mau menyapa kami, Tuhan mau menyambut kami. Karena Engkau adalah Tuhan orang yang tidak sempurna, Tuhan orang berdosa. Kami bersyukur ya Bapa, kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mau mengunjungi kami, menyertai kami, memberkati kami, dan menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kami semangat baru. Berilah kami kekuatan seperti yang Tuhan berikan kepada Yakub di hari itu. Supaya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami akan berjalan dalam kekuatan Tuhan dan semangat baru. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan ini, kemanapun kami akan pergi, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.